lagi, semoga di hari Kamis ini kita diberikan rahmat sehat ya. Rahmat sehat, hati yang lapang ya, tidak emosi kayak tadi. Tidak emosi. Oke. Yang merasa bersalah semoga sadar akan kesalahannya. Oke. Nah, ini Pak Yono dengan program Pancawalia yang kemarin itu Adiwiyata ya. Ini program kita adalah membuat kompos ya, POC gitu, sekaligus komposer. Cuman di sini bahannya sederhana, tidak ada bahan untuk fermentasi ya, karena kan ini biasanya 3 bulan tanpa fermentasi dengan bahan yang lain seperti Yakul, gula merah, ragi ya. Ini perlu diperhatikan nanti kalau kalian praktek di rumah ya, itu dengan bahan-bahan kayak semacam ini kalau sama Pak Yono ini masih dipakai, tapi sama yang di kepala nggak dipakai ya. Nah, ini bahan-bahan bekas dapur. Nah, ini semacam ini. Oke. Ini bahan-bahannya. Kemudian kalau ini udah hampir setengah ini ya, setengah bau. Nah, ini sisa-sisa sayuran, batang, daun singkong gitu. Oh, ketutupan galon ya, galonnya di sini. Oke ya. Untuk bahan itu dari bekas kulit bawang, terus cabai, busuk, tomat, pokoknya sayuran, jenis sayuran. Kalau kalian mau tambah bisa dengan menggunakan rumput kapal terbang ya, kalau bahasa Jawanya itu serbuan. Terus kalikia atau ki hujan yang biasa untuk menggosok kalau gatal-gatal. Nah, duduk lah ya, itu kalikia. Nah, ada satu lagi, itu mah tidak termasuk. Nah, kemudian ditambah daun lamtoro, kalau enggak itu daun kelor. Nah, daun kelor itu sangat bagus banget ya, selain untuk nutrisi kita ya, untuk vitamin juga untuk pupuk sangat bagus. Cuma di sini kendalanya adalah molase ya, jadi tetes tebu itu yang susah. Pak Yono online kehabisan terus ya. Itu yang paling bagus adalah dengan molase sebenarnya, untuk memfermentasi supaya kompos itu cepat membusuk. Ada yang menggunakan bekicot. Nah, bekicot dihancurin tapi baunya luar biasa. Yang sebenarnya yang namanya kompos itu tidak berbau ya, baunya bau tanah, itu kompos yang bagus. Kemudian ada lagi daun bambu. Tahu daun bambu? Godong pring. Gue mengandung es untuk memperkuat batang tanaman. Kalau di padi ya batang padi. Itu daun bambu. Oke ya. Nah, bahan-bahannya sudah diperkenalkan. Kemudian ini kayak yang di tutorial YouTube itu wadahnya, tempatnya. Yang pertama potongan galon rapat ya, motongnya dari tengah-tengah dilebihin 2 cm supaya ngepres, supaya pas. Ini Pak Yono pertama dulu bikin ya, selalu oblok-oblok longgar. Nah, sekarang ketahuan biar pas. Nah, kemudian bisa dengan menggunakan potongan ini yang satunya untuk menutupi bagian atas, tapi Pak Yono sengaja seperti ini biar mudah membuka ya. Kalau biasanya kalau pakai tutup yang ini, potongan dari galon ini suka rapat gitu ya. Sebenarnya ini harus rapat betul ya, harus rapat betul. Kemudian cara penyimpanannya jangan diterik matahari gitu ya, yang tidak terkena panas matahari kayak di gudang sana tuh udah ada ya, cuman jarang dipakai gitu. Nah, ini tempatnya dikasih lubang ya, banyak untuk sari-sari daripada sayuran atau sampah yang sudah membusuk. Nanti POC-nya, lindiknya ya, itu bermacam-macam, bervariasi. Kalau misalnya dari kulit jeruk, buah-buahan itu wangi. Nah,
Kalau dari pecai atau apa namanya, pecai ya, dari sayur-sayuran kayak kulit bawang, bawang putih dan sebagainya, itu aromanya lain ya. Bau septic tank ya, bau septic tank. Tuh ya, kalau yang dari kulit jeruk, buah-buahan itu wangi. Kulit pisang ya, kalau kalian praktek di rumah coba seperti ini ya, nanti habis makan jeruk masukin sini yang buah-buahan khusus, nanti bedakan aromanya. Nanti yang bekas nasi campur dengan ini, aromanya luar biasa. Kemudian kalau dimasukkan botol ditutup, wah itu uapnya luar biasa. Jadi kalau dari airnya saja ya dimasukin botol itu nggak kena sinar matahari, nggak di tempat dingin, itu menguap gas. Makanya nanti kalau misalnya kita dapat air dari sari-sari ini, itu tidak bisa langsung disiram ke tanamannya, itu akan mati. Cuma setelah mati tumbuh lagi, itu jadi subur banget, cepet buahnya. Pernah adanya Pak Yono gitu ya, disiramin langsung, nggak tanpa dicampur dengan air yang bersih ya, dengan air yang lain khusus dari ini, kering malah justru ya, berdosis. Tapi setelah itu udah lama tumbuh lagi, buahnya banyak banget. Nah itu kelebihannya ya. Tapi jangan praktek kayak gitu, nanti kalau mati nggak tumbuh lagi repot ya. Nah gitu, yang kita inginkan itu kan jadinya tanahnya itu subur. Nah kita langsung ke proses ya, biar tujuannya nggak kelamaan. Saudara Ade Rizal, sini kita motong bahannya ya. Perhatikan untuk potong bahan ini ya, kita recah saja seperti ini, cincang ya, makanya hati-hati ya. Bisa seperti ini kalau masih itu mah ya, kalau ini mah nah kalau yang biasa masak di rumah ya, kita motongnya bisa cepat ya, seperti ini. Kayak chef ya. Cuman kalau kayak memang nggak, tinggal itu ngiris bawangnya sama itu cabai, kita oseng-oseng ya. Dicampurin dengan jamur itu, jamur merang atau jamur apa itu yang namanya, yang kayak tambah panjang, enoki ya, jamur enoki, apa enak pisan. Nah itu enaknya kan dicampur dengan apa, dengan mie ya. Nah ini bagus banget ini ya. Ini kalau sayuran semacam ini itu 1 bulan atau 2 minggu aja udah busuk ya, 1 minggu aja udah busuk yang kayak gini mah. Nah kalau yang semacam rumput-rumput kayak gitu 1 bulan mulai pembusukan. Itu harus dicampur dengan empat, dengan apa, air leri ya, cucian beras ya, itu gula. Ini yang sudah amatir banget, sudah beraroma karena sudah lama ya. Ini agak keras ya, keras masalahnya. Ini sampah landep banget, ngarang gue nyembelih tahu gue sama pisan. Ya yang penting nah ini untuk tanaman sayuran atau seperti cabai ya. Nah ini sampah sayuran, kalian itu jangan takut sama bau ini ya, sama apa, sampah-sampah kayak gini ya, nggak bakalan pingsan enggak ya. Yang sudah ada belatung aja nggak bikin pingsan kok ya. Ya kalau bagusnya lagi pakai apa namanya, sarung tangan yang dari plastik tuh, ini masih bagus lagi. Nih pisang raja kulitnya sangat bagus juga. Ini ada jeruk ya,
kulitnya dikeringin. Tuh. Nah, ini sekarang ditambah dengan lamtoro ya. Ya, biar nggak kelamaan durasi. Ini. Nah, kalau ada kayu-kayunya kayak gini, bagus untuk membentukkan tanah. Tuh, tapi kalau misalnya ditanamnya ini biasanya banyak rayap. Kalau banyak ini nggak langsung ya. Rayap terus apa itu yang kayak kecoa tuh. Nah, ini bagus untuk kompos. Ya. Nah, Pak Yono dulu menggiling kompos dengan bahan-bahan tai kambing, kemudian daun-daun semacam ini luar biasa ya di tanaman padi. Cepat untuk pertumbuhannya cepat, kemudian berbuahnya cepat dibandingkan yang tidak kena kompos itu. Ya. Nah, kalau ada penggilingannya sangat bagus sekali. Oke. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini, padae. Perhatikan, ini tambahannya dengan ini ya, dengan daun-daunan dari kebun. Ini ada sisa nasi, ya, sampah dapur. Nah, tadi ada causing, ya. Ini apa? Daun singkong yang sudah direbus. Pokoknya sampah dapur ya, kalian kalau misalnya mau bikin dari sampah hasil proses. Pokoknya jangan sampai ada plastik yang tidak bisa terurai. Oke? Kita cari yang cepat terurai. Hah? Oh iya. Ini bagus banget nih. Ya. Ini tidak perlu ada tambahan kohe kambing, tidak lah. Ya, Pak Yono sudah mencoba itu sampai 8 bulan. Sampai 8 bulan Pak Yono tanam cabai dari sisa sampah yang ini yang sudah membusuk ya, kecil. Itu 8 bulan Pak Yono nggak nyiram, cuman kena air hujan sampai buahnya itu pada kering. Ya. Daun itu tumbuh terus. Ya, saya nggak dibawa apa buat sampel ya. Ada di atas, sama Pak Yono ditaruh di lantai 2 ya. Kemudian ditambah dengan pisang. Nah, kalian yang punya sawah, kebetulan di pinggir sawah itu ada pohon pisang, disarankan itu tidak boleh kalau habis nembang dekat kali itu jangan dibuang ke kali. Nah, karena dulu itu banyak orang yang tidak tahu, sebenarnya itu sangat bagus sekali ya untuk nutrisi tanaman, khususnya yang bagian tengahnya ini. Ini bisa untuk pakan bebek ya. Nah, gitu. Tapi cara ngirisnya juga tidak seperti ini juga ya. Tuh, cara ngirisnya seperti ini. Nah, iya lembut. Kemudian dikasih garam, difermentasi dengan M4 tapi untuk ternak. Beda lagi. M4 untuk pertanian kuning ya. Kalau yang untuk ternak itu coklat kalau nggak salah. Ya. Nih. Ini juga cepat ya, cepat. Pembusukannya cepat tanpa harus ada empatan. Ya, kalau mau ini ya tinggal disiram garam aja nggak masalah. Ya, bekas-bekas Coca-Cola minuman itu kalau mau siramkan saja. Ya, itu sudah ada sodanya dan sebagainya. Ya, jadi Pak Yono pun kalau misalnya itu suka disiramin ke tanaman ya, tidak dibuang begitu saja, sayang. Oke. Nah, kita masukkan sini. Malah justru pakai soda kue, baking soda ya, soda kue boleh lah, baking soda boleh untuk menyiram tanaman, garam, kemudian sasa ya, ajinomoto itu ya. Bagus. Ada pertanyaan lagi, siapa yang mau tanya? Coba enggak asik deh ya.
Kalau soda itu langsung ke tanaman. Nah, dispray. Tahu dispray? Betul, disemprot-semprot. Kamu nggak spraynya spray itu tempat tidur sih namanya. Disemprot, dispray atau dikocor ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau bertanya? Ya, Pak. Gimana itu? Gimana ini? Gimana? Gimana dengan wadahnya? Yang biasanya itu sampai 3 bulan. Ya. Tinggal masalahnya kalau sampah dapur itu begini ya. Sampah dapur ada sampah dapur pagi-pagi tuh habis masak atau sore. Kita masukin sini. Terus ada lagi, besoknya lagi masukin. Ya. Jadi tidak sekaligus itu busuk, ya. Beda dengan yang sudah bahannya banyak, ya. Nah, itu bisa langsung jadi banyak. Itu kalau ini kan bertahap. Jadi kita itu mengurangi sampah dapur biar tidak berceceran kemana-mana, buang gitu ya. Kalau tidak punya tanaman, tapi dimasukkan wadah seperti ini. Nah, nanti kedua-duanya itu bermanfaat, ya. Yang air VOC-nya itu untuk spray atau dikocor, sementara ini bisa untuk dicampur dengan tanah media tanam lagi. Itu jadi 2 fungsi nih, bagus. Ada lagi dari cowok. Ini cowok berperan loh ya di pertanian. Itu sing ngempani sing wedon iki lanang tani. Kudu ngerti sok takon. Takon. Mau dikasih cabai? Enggak, maksudnya untuk tanaman cabai bukan dikasih cabai, ya. Nah, ya itu maksudnya karena tidak tahu ya, itu pas secara kebetulan jadi ada sisa-sisa kayak air lindinya itu tanpa dicampur dengan air biasa gitu. Jadi siramin aja. Dia tidak layu. Ya, dia stres. Overdosis. Ya kalau sudah mati total ya. Mati total ya harus diganti tanaman. Gitu. Minimal 1 minggu ya, 1 minggu misalnya habis tanpa air, dicampur air. Sor aja ya disiram, dikocorin. Nggak tahu, matilah ya. Nah, itu pemulihannya itu 1 minggu. 1 minggu sampai 2 minggu kita ganti aja medianya, diaduk lagi gitu. Ya. Siram. Gitu biar berkurang gitu. Nah, nanti kan terjadi proses pembusukan di dalam tanah ini. Gitu ya. Maka tidak akan mempengaruhi dari asamnya, terus kemudian panas ya, tanahnya akan adem lagi, jadi tumbuh lagi. Terkecuali kalau misalnya masih hijau, itu masih ada harapan tumbuh lagi, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang suka tanam palawija. Nah, untuk bunga-bunga juga sama. Fungsinya sama untuk semua tanaman. Itu. Ya. Disimpan. Ya. Nah, nanti kan ini jadinya tuh sedikit nih. Ya. Cara bahasanya ini mimpes. Ya. Proses pembusukan itu menjadi sedikit. Nanti timpah lagi. Gitu. Ya. Ini bisa sampai padat ya, dipadatin aja, padat gitu. Nanti juga kempes ya, karena kalau masih seger-seger kayak gini kan banyak ngembang gitu loh. Tapi kalau udah busuk kan jadi satu tuh lagi. Nah, itu ditimpah lagi terus. Cuman penyimpanannya itu jangan dekat kamar tidur ya, ruang makan, Nah, iya, makanya jangan disimpan di tempat apa, di dekat kamar tidur, di gudang lah. Air kompos, nah itu tadi untuk dikocorkan atau dispray, dicampur
air biasa ya. Boleh 200 cc per liter bisa. Atau kalau 200 cc biasanya berapa sendok ya? 4 sendok makan. Itu. Menanam buahnya busuk, dari buah busuk terus tumbuh tidak ya? Kalau tumbuh itu tetap jadi ya, maksudnya gimana, akan tetap tumbuh gimana ya, stroberi. Oh, itu nanti dulu. Ya sebentar, nanggapin ini dulu ya. Pohon stroberi ditanam terus busuk itu kadang-kadang media tanamnya ya, tanahnya gitu kan. Yang pertama kurang unsur hara, kompos ya. Itu biasanya kalau misalnya ini nanam cabai ya, nanam cabai kayak yang tutorial itu 1 minggu itu ada dolomit. Tahu dolomit? Untuk pertanian, dolomit pertanian itu kayak apu, tahu? Kayak gamping apu yang buat tembok, kayak gitu, kayak semen tapi putih, tapi bukan semen putih, dolomit ya. Nah itu dalam 1 galon ini tanahnya ya udah ada pupuk organiknya ya. Itu pakai dolomit untuk mengurangi pengasaman tanah, kemudian pakai pupuk 16-16 1 sendok, kemudian diaduk-aduk setelah 1 minggu disiram dulu ya, baru ditanam. Nah, ada prosesnya seperti itu. Ada yang ngasal cap, yang penting sudah dicampur dengan kohe kambing dan sebagainya jadi ya itu. Nah, kemudian tanah juga tidak asal sembarang tanah sebenarnya ya, bisa dari bawah pohon bambu tanahnya, bisa tanah merah dari pegunungan, bisa dari bawah pohon pisang tanahnya itu ya, yang mengandung unsur hara. Oke, paham ya? Pohon pisang kan banyak ya. Nah itu bawah-bawahnya yang kena airnya itu bagus ya. Jal ya, sebentar lagi. Terus pertanyaan Will, katanya Will tentang kompos. Oh bagus. Nah untuk padi sangat bagus ya, untuk padi sangat bagus, untuk jenis apapun sangat bagus. Cuman kalau untuk sawah, untuk padi itu perlu banyak ya. Kalian kalau di Pak Samsul ya itu sering bikin komposer ya, ukuran bisa 2 meter kali 2 meter ya. Kalau satu pemotong itu kalau di sini itu 3 bulan ya panen. 1 kali panen itu 1 pemotong. Nah ya, misalnya dalam 1 pemotong menghasilkan kompos 1 kintal ya, itu bisa untuk 200-150 batak bisa ya, hasil dari kompos yang sudah jadi ya. Itu sangat bagus sekali ya. Dan Will dan itu kudunya akeh, harusnya banyak ya. Nah itu juga sebelum tanam, sebelum dibajak, sebelum naik jalannya kan diblokok. Nah itu ditaburkan caranya. Kalau di sawah ya itu ditaburkan ya, kemudian dibajak, ketutup, kemudian sudah 20 hari biasanya setelah pembajakan itu digaruk. Nah itu akan merata, akan busuk. Nah, itu sangat bagus ya untuk masa tanam padi atau masa vegetatif. Nah, masa pertumbuhan gitu. Kemudian hantam lagi dengan organik lagi, dengan semprot ya. Ya ini didiamkan ya selamanya ya, ya sesuai kebutuhan. Nanti kan ini ditimpah lagi. Kalau hanya sebatas ini aja kan cuma sedikit nantinya ya, pakainya cuma sedikit.
tapi terus continue karena tempatnya kecil. Oke. Ya beda lagi. Kalau misalnya untuk kompos, kalau ini POC, untuk POC airnya yang diambil, kemudian ininya juga sama sisanya, ampasnya gitu. Tapi kalau pupuk organik yang biasa untuk pesawat tidak diambil airnya gitu loh, kering dengan sendirinya tanpa harus ada sinar matahari itu dengan fermentasi aqua empa, kemudian gula atau tetes tebu itu tadi molase ya. Boleh dengan itu air kelapa, air cucian beras itu campurannya. Setelah diratain, diaduk-aduk pohe sama kompos semacam ini, baru disiram, kemudian ditimpah lagi setelah diaduk-aduk ya. Itu untuk mempercepat proses pertumbuhan pembusukan, kemudian ditutup rapat gitu ya, dengan volume banyak ya isinya. Nah, itu bedanya kompostur dengan POC itu. Ini memanfaatkan sampah-sampah dari dapur. Ada pertanyaan lagi terakhir? Hah? Apa? Ini waktunya sudah habis. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalian bisa praktek di rumah. Cara pemotongannya boleh menggunakan solder. Kalau untuk melubangi pakai solder ya. Pakai solder. Nah ini juga nantinya harus tertutup rapat. Ya, ini termasuk rapat kalau seperti ini. Ini untuk memudahkan kita itu membuka ya. Beda dengan ditutup itu terlalu banyak makan ini. Jadi sisa potongan yang satunya ini itu bisa dimanfaatkan untuk tanam kausum dan sebagainya ya, sayuran itu bisa dimanfaatkan. Ini praktis ya, kalian bisa juga membuat kotak sampah di rumah seperti ini ya caranya. Kresek boleh, sebenarnya tidak perlu pakai kresek sebenarnya ya, tidak boleh. Oke, itu saja ya, bisa dipahami ya. Silakan untuk praktek nanti di rumah. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.